Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Bang Dwi Noviadi, ya salah satu pejabat di mana Bang? Provinsi Banten. Di Provinsi Banten yang memang membidangi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi kita tidak melihat beliau di sana karena kita bicara secara makro apa yang menjadi kebutuhan Provinsi Banten ke depan. Karena beliau memang faknya multi talent kira-kira begitu. Apapun informasinya beliau bisa menjawab sedikit pun. Tapi hari ini kita akan membahas terkait masalah bagaimana program Provinsi Banten ke depan terkait masalah bicara efek efisiensi pemerintah pusat terhadap daerah khususan Provinsi Banten hari ini. Oke, selamat sore menjelang malam Bang Dwi. Terima kasih. Siap, selamat sore. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, tema tadi Bang, saya udah buka terkait masalah efisiensi pusat terhadap efek Provinsi Banten, dan Provinsi Banten ini harus apa, Bang? Ya, pertama-tama memang kalau bicara efisiensi yang tadi disampaikan Kang Sauki, ya, ini kan program suksesi pemerintah pusat. Betul. Artinya ada beberapa hal yang kemudian pemerintah pusat mengefisiensi anggaran, tentunya dalam tujuan program-program atau visi misi yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto beserta Wapres Mas Gibran. Nah, dari situ terurai bahwa efisiensi itu kita bisa lihat semua melalui media, bahwa efisiensi itu bisa difokuskan kepada program-program unggulannya yaitu makanan bergizi dan banyak hal lain. Nah, tapi kalau kita bicara di balik itu secara fundamental bahwa negara kita, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa negara kita adalah defisit. Defisit dalam artian defisit itu adalah negara kita masih punya hutang yang kurang lebih hampir dia harus bayar tiap tahunnya 600 triliun. Kurang lebih ya, datanya secara faktual bisa kita cek masing-masing. Dasar itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Bagaimana kita tarik di daerah, di Provinsi Banten khususnya, tentunya memiliki dampak juga secara signifikan dalam bentuk dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan daerah dari pusat ke daerah. Nah, itu juga akan berdampak kepada efisiensi. Yang semula mungkin 3 triliun atau 2 triliun berkurang menjadi sekian ratus miliar. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Data fixnya bisa kita cek, faktualnya di dalam media-media bisa kita lihat. Nah, kemudian saya melihat bahwa di daerah juga mengalami hal yang sama. Hal yang sama ya? Mengalami hal yang sama. Selain dampak tadi pusat, kemudian di daerah ketika itu dikurangi, tentunya akan ada pembelanjaan yang sudah direncanakan semula akan menjadi berkurang. Nah, dampak itulah yang kemudian bisa dikatakan defisit juga akhirnya. Nah, ditambah ada pemberitaan bahwa di LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, yang mengatakan bahwa Banten juga defisit anggaran kurang lebih 2 triliun katanya. Nah, cuman kebenaran dan secara faktualnya bisa kita lihat nanti di lapangan seperti apa. Tapi mengingat hal-hal yang seperti itu, Pak Gubernur juga sudah banyak mengeluhkan. Ya, mungkin beberapa titik yang dia keluhkan seperti dampak opsi PKB yang kemudian dianggap berpengaruh penting kepada pembelanjaan di daerah. Nah, dampak opsi PKB yang secara real time, pajak kendaraan bermotor itu langsung masuk ke rekening kabupaten kota, kas daerah kabupaten kota. Per 2025, Pak? Per 2025, per awal tahun. Nah, ini yang semula bantuan pemerintah atau dana perimbangan pemerintah provinsi kepada daerah melalui blok grant yang bisa dibayarkannya sharingnya itu bisa per 3 bulan, per triwulan atau per 6 bulan atau per tahun, yang kemudian akhirnya kas itu tadinya numpuk begitu di kita di Banten, kemudian karena ini real time, opsi PKB tiap hari bergeser, otomatis tentunya kas daerah berkurang. Siap. Artinya di balik itu pembelanjaan pemerintah provinsi juga ikut berkurang capaian-capaiannya. Nah, ini akhirnya menjadi efisiensi yang harus kita sesuaikan lagi dengan pergeseran anggaran dan sebagainya. Lantas
seperti apa jalan keluar yang harus bisa dilakukan untuk mendorong visi misi Pak Gubernur Andra Soni. Ya, betul. Ya tentu optimalisasi dari pendapatan daerah. Tentunya para pejabat di daerah Provinsi Banten, baik itu pada tingkatan eselon 1, eselon 2, dan di bawahnya, harus berlomba-lomba. Harus berpikir tentunya pada OPD-OPD yang strategis, menggali pendapatan, potensi pendapatan asli daerah. Nah, ada beberapa hal yang memang bisa kita sarankan kepada Pak Gubernur, yang kita harus optimalkan, seperti misalnya pajak air permukaan yang memang kalau kita lihat potensinya memang tidak terlalu signifikan yang bertriliun-triliun, tapi ini kan bisa menjadi potensi kemudian hari bahwa selain pajak kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, air yang itu anugerah dari Tuhan juga, yang tidak bayar kita, semua dikasih oleh anugerah Tuhan, untuk dikelola oleh kita, dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Nah, itu satu hal pajak air permukaan. Kemudian ada aset daerah yang nganggur, aset daerah yang tidak kepakai, ya diupayakanlah untuk bisa diinvestasikan, dikerjasamakan dengan pihak-pihak luar, ya, pihak swasta. Ya, kalaupun misalnya kita nggak mau pihak swasta misalnya, ya, tapi kan persoalannya pemerintah punya sumber daya apa? Ya tentunya akan lari lagi kepada APBD. Ya kan, APBD pendanaannya. Karena kalau memang dirasa kurang untuk melakukan pendanaan pengelolaan aset-aset daerah, seperti misalnya ada waduk, ya, waduk yang kemudian bisa dikelola menjadi ekowisata, Ya. Pariwisata lokal, atau bisa menjadi pengelolaan air dan sebagainya. Kan ini kalau tidak We'll be right back.